Salam olahraga dan salam sehat. Kita bertemu kembali dalam pembahasan materi yang baru ini, yaitu tentang permainan bola kecil. Bapak tidak perlu lagi menjelaskan atau menyebutkan jenis-jenis daripada permainan bola kecil. Yang pasti kamu sudah tahu. Istimewa kamu sudah kelas 12. Mulai dari kelas 10 dan kelas 11 kita sudah mempelajari tentang permainan bola kecil. Secara khusus kita akan berbicara tentang permainan bola kecil ini, yaitu tentang badminton atau disebut juga dengan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis ataupun badminton, tentunya ada sejarahnya, ada prasaranannya atau lapangannya, ada teknik-teknik dasarnya, dan ada juga cara-cara untuk memegang raket dan cara-cara untuk melakukan pukulan dan cara-cara untuk melakukan servis. Maka Bapak nanti akan lebih berfokus membahas tentang strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Hal ini dapat kita lihat nanti pada buku paket yang sudah dibagikan, yaitu pada halaman 44 sampai halaman 51. Ini bisa kita lihat, nanti akan Bapak ulangi. Itu merupakan hantaran pada awal pertemuan kita pada kali ini. Apa yang merupakan pengertian daripada bulu tangkis di sini sudah ada, ataupun badminton, adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau tunggal, atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Itu merupakan definisinya. Kemudian secara singkatnya bisa kita lihat di sini bahwa permainan bulu tangkis itu, ya, bisa kita lihat dari Inggris pada tahun 1850-an. Ya, ini kita lihat. Saya Bapak tidak menjelaskan. Kemudian induk organisasinya, ada induk organisasi IBF atau International Badminton Federation, yang didirikan pada tahun 1938. Kemudian diubah menjadi BWF, Badminton World Federation. Kemudian PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Ini sudah di Indonesia. Kemudian jenis-jenis pertandingan. Ada beberapa jenis, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Kemudian ukuran lapangannya, nah ini bisa kita lihat, ya, ukuran lapangannya. Dan sekedar saya menunjukkan. Kemudian lapangan bulu tangkis atau badminton, ini panjang lapangannya 13,40, lebar lapangannya 6,10 meter. Kemudian ada perbedaan untuk permainan tunggal dan permainan ganda. Nah ini lapangan yang dipakai, ini batasannya untuk tunggal, sedangkan untuk ganda ini semua dipakai. Ya. Kemudian perlengkapan bulu tangkis, ada raket, ada shuttlecock, ada net. Perlengkapan lainnya tentu pakai sepatu, pakai baju olahraga atau sepatu olahraga. Cara memainkannya, bagaimana cara memainkan bulu tangkis itu? Kemudian cara memegang raket, sini pegangan forehand, pegangan backhand, pegangan
pukul kasur. Nah, ini cara megangnya bisa kita lihat dalam gambar ya. Ini. Kemudian teknik memukul kok atau shuttlecock. Sama pukulan servis pukulan. Ya, ada beberapa jenis, pukulan servis pendek, pukulan servis panjang, pukulan servis mendatar, dan pukulan servis cambuk. Nah, ini kita lihat ya. Kemudian dasar-dasar servis forehand, servis backhand. Kemudian servis backhand, ada posisinya. Ini caranya melakukan backhand. Kemudian servis forehand, ini posisinya. Dan bagaimana cara melakukannya seperti ini. Kemudian teknik memukul kok atau shuttlecock. Ada di sini kita lihat ya. Ada beberapa jenis di sini kita lihat. Kemudian dasar pukulan, ada overhead lob, ada under lob. Nah, ini overhead lob itu ini sikapnya, bagaimana sikapnya ini. Kemudian overhead lob tadi ya, overhead lob. Ada underhand lob. Nah, ini langkah-langkahnya yang mau dilakukan. Oke, baik, kepada anak-anakku kelas 12, untuk secara khusus kita akan membahas tentang strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Strategi dan taktik itu kita sudah pahami apa pengertiannya. Yaitu strategi dan taktik adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Dengan strategi dan taktik yang tepat, seorang pemain dapat memenangkan suatu pertandingan dengan efisien. Strategi dan taktik menunjang pemain untuk bermain secara pandai. Itu pengertiannya. Kemudian dalam strategi dan taktik dibagi dua, yaitu pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Kemudian yang kedua adalah pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Ini yang perlu kita pahami. Apa yang dimaksud dengan penyerangan? Ya, serangan yang baik adalah menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin yang atau mengalahkan lawan. Sedangkan bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri, dapat mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Itulah pertahanan. Maka pada anak-anakku kelas 12, boleh dilihat buku paket halaman 44 sampai halaman 51. Semoga dengan penyampaian materi ini kamu bisa memahami dan mengerti tentang materi permainan bola kecil, khususnya permainan bulu tangkis. Semoga salam sehat dan salam olahraga.